Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Doma Seneta. Pada kesempatan hari ini saya akan membicarakan mengenai Nadiem Makarim. Nah, pasti kalian udah nggak asing lagi nih sama dengan Pak Nadiem Makarim. Nah, sebelum kita membahas Pak Nadiem Makarimnya, kita akan membahas masa kecilnya dulu. Nah, Pak Nadiem Makarim ini ternyata lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Dan ternyata meskipun Pak Nadiem Makarim ini merupakan founder dari Gojek, dia tidak terlahir dari keluarga pengusaha. Selanjutnya, berikut hal yang menginspirasi saya dari Pak Nadiem Makarim. Yang pertama, Pak Nadiem Makarim ini dia meskipun sebagian besar pendidikannya dihabiskan di luar negeri, dia tetap memilih berkontribusi untuk tanah air Indonesia. Nah, pendidikan Nadiem Makarim yang dihabiskan di luar negeri ini, contohnya ketika dia SMA, dia sering berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura untuk mengemban pendidikannya. Lalu untuk pendidikan S1-nya, Pak Nadiem Makarim ini mengambil International Relation di Brown University, Amerika Serikat. Lalu untuk S2, beliau menyandang gelar MBA atau Master Business of Administration dari Harvard Business School. Tidak hanya itu, Pak Nadiem Makarim ini sempat mengikuti program Foreign Exchange di London School of Economics selama 1 tahun juga. Nah, dalam kesempatan wawancara ini, Pak Nadiem pernah berkata seperti ini. Saya dididik dari kecil untuk kembali dan berkontribusi bagi tanah air. Meskipun dari kecil saya lebih sering sekolah di luar negeri. Wah, keren banget ya teman-teman, cinta banget sama tanah air gitu. Nah, bisa nih dicontoh kayak gini. Oke, lanjut. Beliau juga dapat menemukan solusi untuk suatu masalah, kemudian menjadikan solusi ini sebagai sebuah inovasi. Nah, berangkat sebelum dia menemukan atau menciptakan Gojek, dia ini saat dia di Jakarta, ketika Pak Nadiem ini di Jakarta, dia lebih sering menggunakan layanan tukang ojek daripada menggunakan kendaraan pribadi seperti itu. Nah, ketika dalam kesempatan dia bisa berbicara dengan langganan tukang ojeknya ini, ternyata dia menemukan masalah, yaitu ternyata tukang ojek itu lebih sering menunggu pelanggan di pangkalan. Jadi mereka tidak menghampiri pelanggan seperti itu. Padahal banyak pelanggan yang membutuhkan jasa tukang ojek ini, tetapi padahal dia tidak berada di dekat atau di sekitar pangkalan ojek seperti itu. Nah, melalui masalah ini, Pak Nadiem Makarim ini berpikir dan akhirnya menciptakan suatu aplikasi bernama Gojek yang awalnya masih menggunakan call center, menggunakan SMS, jadi pelanggan meng-SMS langsung tukang ojeknya seperti itu, sampai sekarang menjadi besar. Selanjutnya, beliau ini juga mengajarkan kita untuk tidak mengenal rasa takut. Melalui sebuah kesempatan wawancara, Pak Nadiem pernah berkata, menjadi orang yang tidak kenal rasa takut, artinya berani mengambil resiko. Membuat semuanya atau setiap tantangan yang mungkin dapat terjadi hanya sebatas tantangan saja. Itu bukan hal yang penting. Tantangan itu akan terjadi dan kita akan melewatinya. Tetapi kita harus tetap menghadapinya apapun yang terjadi. Wah, keren banget ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini juga mementingkan kepentingan orang lain. Nah,
Pada suatu kesempatan wawancara juga, Pak Nadiem ini mengatakan bahwa dia mempunyai salah satu prinsip, yaitu customer obsession. Customer obsession sendiri artinya menjadi obsesi dengan apa yang dialami customer. Jadi apa saja yang dialami oleh customer itu harus dialami oleh dirinya sendiri dan juga semua karyawan, seperti itu. Lalu lanjut, Pak Nadiem ini juga pernah memberi teladan untuk mencoba semua hal dan melakukan hal yang terbaik yang menjadi keahlian kita. Nah, perlu diketahui ya, beliau ini pernah bekerja di suatu perusahaan konsultan manajemen multinasional yang terkenal di Jakarta bernama McKinsey & Company selama 3 tahun sebelum dia menjadi founder Gojek. Dia juga pernah menjadi Chief Innovation Officer di Kartuku. Dia juga pernah jadi co-founder dan managing editor di Zalora Indonesia. Nah, ketika beliau bekerja di perusahaan orang lain ini, dia merasa tidak puas. Dia ingin mengontrol takdirnya sendiri seperti itu. Maka ketika dia sudah mencoba banyak hal, dia melakukan hal yang terbaik yang menjadi keahlian Pak Nadiem Makarim sendiri. Selanjutnya, Pak Nadiem Makarim ini mempunyai keinginan untuk selalu menginspirasi orang lain. Nah, bagaimana cara menginspirasi orang lain? Itu dalam setiap aktivitas yang kita jalani setiap hari, kita harus menginspirasi orang lain dengan misalnya energi kita, vibe kita, dengan kemauan kita untuk membantu, kemauan kita untuk mendengarkan orang lain, untuk mengerti orang lain, untuk memahami orang lain dengan mata terbuka dan dengan hati yang terbuka, seperti itu. Lalu lanjut. Berikut kemampuan atau skill dari Pak Nadiem Makarim. Yang pertama, kemampuan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman. Dengan dia yang menjadi founder Gojek, beliau juga berkontribusi untuk membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Banyak pengangguran-pengangguran yang akhirnya mengambil pekerjaan dan mengambil bagian di Gojek sehingga mereka tidak menganggur seperti itu. Selanjutnya ada tentu saja Pak Nadiem Makarim ini juga berkontribusi bagi tanah air Indonesia. Nah, selain dengan menjadi founder Gojek, Pak Nadiem Makarim ini juga berkontribusi dengan dia yang saat ini menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau juga yang menemukan KMB. Seperti itu. Lanjut. Nah, Pak Nadiem Makarim ini tentu juga dia dapat menginspirasi orang lain. Selanjutnya, beliau juga tidak mengenal rasa takut. Seperti itu. Selanjutnya, timeline menuju skill Nadiem Makarim. Di sini saya juga menyisipkan timeline saya untuk menuju skillnya Nadiem Makarim. Yang pertama, mulai sekarang saya harus dapat menginspirasi orang lain. Yang kedua, tahun 2021 saya sudah tidak mengenal rasa takut lagi. Yang ketiga, tahun 2025 saya dapat menyediakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Yang keempat, tahun 2025 saya sudah dapat berkontribusi untuk tanah air Indonesia. Selanjutnya di sini ada kutipan dari Pak Nadiem Makarim, yaitu saya tidak betah bekerja di perusahaan orang lain. Saya ingin mengontrol takdir saya sendiri. Sekali ya teman-teman. Dan yang dapat saya sampaikan mengenai Pak Nadiem Makarim semoga dapat menginspirasi semuanya. Terima kasih.